Hai Pure Friends, welcome to Pure Facts. Nah, balik lagi nih di acara Pure Facts kali ini bersama aku Harni Dan aku Putih. Nah, bagi kalian semua yang masih belum tahu Pure Facts itu apa, Pure Facts adalah acara YouTube-nya Pure yang ngebahas mitos-mitos dan fakta-fakta yang berkembang di media sosial ataupun di masyarakat luas. Tapi nih, yang seperti kalian tahu, kita tuh nggak cuma berdua aja ya Putih ya, tapi kita ditemenin sama Dr. Abelina spesialisasi estetika. Jadi Dr. Abel tuh bakalan ngebahas nih sebenarnya mitos-mitos atau fakta-fakta itu sebenarnya benar apa salah, ya nggak sih Putih? Iya bener banget tuh Kak. Nih, lihat deh. Aku kan lagi scroll Twitter gitu ya, terus aku lihat deh nih, kayak ada konflik gitu, perdebatan lumayan heboh di Twitter, lihat deh. Itu perdebatan apa ya? Putih, aku nggak ngerti deh. Nih. Aku bacain ya, jadi tuh kayak semacam para skincare antusias itu pada ribut di Twitter karena salah satunya ada pengguna Twitter yang ngomong kayak gini, ih skincare lu banyak banget, apalagi gue cuma pakai bedak bayi. Ada yang bilang kayak gitu, terus kayak skincare antusias ada yang bilang kan sebenarnya bedak bayi itu nggak baik untuk kayak digunakan sebagai skincare, apalagi umur kita kayak sekarang gitu loh Kak. Tapi itu sebenarnya bener nggak sih Kak? Emang ada ya konflik kayak gitu? Aku baru tahu deh, serius. Aku juga nggak tahu sih, tapi di sini lagi heboh banget deh, lihat sampai trending topik perbincangannya. Tapi sampai sekarang aku juga belum tahu sih itu sebenarnya pro apa kontra. Menurut Kakak gimana? Ini sebenarnya masih pro dan kontra ya, karena sebenarnya aku juga masih belum tahu nih. Tapi baiknya kalau kita tanyain dokter Abel aja kali ya, jadi biar nggak simpang siur gitu loh Putih. Iya sih, kata aku mending kita tanya dokter ya. Boleh. Biar kita sama-sama tahu gitu kan. Boleh kita telepon kali ya? Telepon aja Kak. Oke. Halo dokter. dokter. Halo Harni, halo Putih, apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Aku juga baik nih dok. Dokter, jadi gini nih, kita mau tanya dok. Jadi ada perdebatan nih mengenai orang dewasa yang menggunakan bedak bayi nih sebagai skincare-nya. Sebenarnya tuh boleh nggak sih? Terus ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Jadi kita bingung ya Putih ya. Coba nih, menurut dokter gimana dok? Sebelumnya aku mau bilang kalau pemakaian baby powder sebagai skincare rutin itu adalah hal yang baru boomingnya, sehingga nggak banyak penelitian yang terang-terangan menjelaskan korelasi antara keduanya. Tapi dari informasi yang aku kumpulin, of course dari trusted resource ya, kebanyakan sih negatif dibanding positifnya. Bahkan untuk wajah bayi pun, baby powder ini tidak disarankan oleh American Pediatric Association. Kenapa? Soalnya suka terhirup dan menimbulkan banyak masalah. Jadi biasanya buat badan aja. Misal lipatan-lipatan lah ya, di lengan bayi kan suka ada lipatan tuh karena banyak lemaknya kan. Terus juga ketiak, selangkangan sama bokong, biar nggak gesekan sama diaper, biar kayak kan banyak keringetnya tuh bayi, suka diaper rash gatal-gatal. Nah, jadi dibantu pakai si baby powder. Itu juga masih ada masalahnya lagi, masih ada kontroversinya. Jadi komponen paling awam dari si baby powder itu adalah talc, makanya namanya talcum powder. Si talc ini dilaporkan mengandung asbestos. Di Amerika sekarang itu ada satu perusahaan baby powder yang terkenal banget, yang pasti kalian tahu nih, kayak kalau baby powder tuh mikirnya ini gitu ya, itu dituntut sama rame-rame orang-orang yang make baby powder dari kecil sampai mereka dewasa karena mereka kena kanker ovarium sama kanker paru yang which is itu link sama asbestos tadi. Maka dari itu buat bayi pun dia kontroversial. Selain itu buat orang dewasa ya, karena dia dirancang untuk narik air secara ekstra, kan keringet tuh, jadi tariknya bener-bener ekstra banget lah ya. Kalau kalian kulitnya kering, airnya ditarik lagi, makin kering, jadi dehidrasi. Dehidrasi jadi problem baru lagi, yang tadi kulit nggak kenapa-kenapa, pakai bedak bayi, jadi dehidrasi, malah jadi hancur, masalah baru. Kalau kalian kulitnya berminyak, also the same, jadi dehidrasi. Selain itu juga ngegumpal dia. Kalian imagine kalian punya a bowl of tepung, terus kalian gabung minyak sama air, diaduk kan yang gumpal. That's what's happening on your face. Sama. Nah itu comedogenic, jadi memperparah jerawat, menyumbat pori-pori, kayak gitu loh. Misal kalian mau nyari yang nggak mau yang ada talcum, mau pakai cornstarch yang import, non comedogenic. Tell you what, it's super expensive.
kayak 100.000 lebih satu kecil gini. And it's good for your baby, it's for baby. Terus ngapain gitu? Kayak banyak skincare yang emang udah diteliti, formulated for you dengan harga yang lebih ekonomis. Jadi, what's the point of using baby powder on your face? Just use skincare. Oh, ternyata gitu ya, Dok. Nih untung aja kita bisa tanya langsung sama dokter Abel, jadi tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Langsung dari dokter dan bukan berita simpang siur lagi ya Putik. Bener Kak, nah ternyata bedak bayi itu bukan masalah lebih hemat atau natural aja, tapi lebih bahaya ke kulitnya gitu loh. Mending kita pakai langsung aja skincare sesuai usia nggak sih Kak? Iya bener banget nih Putik, jadi kalau pakai skincare itu harus yang natural dan sesuai dengan usia kita nih. Jadi kondisi kulit kita tuh bisa terpenuhi juga nih nutrisinya. Betul banget Kak, kayak Enpure gitu ya? Iya bener banget, Enpure itu kan udah natural dan alami. Ditambah lagi kalau untuk yang Sika series itu bisa digunakan dari umur 14 tahun nih. Nah kalau yang untuk Marigold series itu bisa digunakan dari umur 18 tahun karena ada anti-agingnya. Oh, betul Kak. Oke Pure Fans, sampai sini dulu ya Pure Facts kita kali ini. Nah bagi kalian semua yang masih mau tanya-tanya seputar mitos-mitos, fakta-fakta yang berkembang di luar sana tuh masih boleh banget. Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sini. Nah, betul banget tuh Kak, bisa jadi topik kalian tuh menarik dan kita angkat untuk next episode-nya, ya nggak Kak? Yes, betul banget. Tapi nih yang paling penting juga jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe, dan paling penting juga jangan sampai lupa nyalahin tombol lonceng di bawah sini. Nah, sampai bertemu di Pure Facts kita selanjutnya. Bye-bye!